Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tema yang begitu luar biasa pentingnya untuk negara, terlebih untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu podcast materi dengan materi yang bertemakan cinta tanah air. Nah, langsung saja kita mulai dengan narasumber kita yang begitu luar biasa. Ada narasumber kita, silahkan Kak. Halo. Oke, halo, apa suara saya Dari terdengar? Oke, kedengaran Kak? Oke, luar Oke. biasa. Nah, sebelum kita mulai materi, tadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu saya berikan ruang dan waktu untuk Kak Ritna untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak Ritna. Oke, baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri semuanya. Di sini saya Ritna Anissa Putri, saya merupakan ASN Penyuluh Pertanian Baik, ASN Penyuluh Pertanian dari mana nih Kak? dari Provinsi Lampung. Dari Provinsi Lampung, luar biasa sekali. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kali ini dengan saya sebagai podcaster Yolanda Damayanti Sinaga bersama narasumber kita Kak Ritna Anissa Putri yang akan menjadi narasumber penting kita pada hari ini. Oke, langsung saja Kak. Um, Langsung saja menurut Kakak, apa sebenarnya makna cinta tanah air untuk kita sebagai warga negara? Silahkan Kak. Wah, menarik sekali nih temanya ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah sikap bangga, peduli, setia terhadap bangsa dan negara. Ini bukan hanya soal simbol bendera atau lagu kebangsaan saja ya, Kak. Tapi juga cinta tanah itu adalah sebagai wujud bukti nyata tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, menarik sekali ya Kak. Tapi saat ini kita telah memasuki era globalisasi, digitalisasi yang begitu luar biasa pesatnya Kak. Tuh. Nah, di era saat ini menurut Kakak, apakah rasa cinta tanah air itu masih penting untuk kita sebagai warga negara? Silahkan Kak. Wah, ini sangat justru semakin penting ya, Mbak. Karena kita ketahui sendiri di era globalisasi ini kita mudah terpengaruh kan oleh budaya-budaya luar. Nah, tanpa terasa rasa Betul. cinta anak tanah air itu kan bisa kehilangan jati diri kita. Nah, dengan cinta tanah air ini menjadi dasar nih agar kita tetap mempunyai jati diri sambil tetap terbuka tentunya terhadap perkembangan dunia saat ini. Oke, berarti cinta tanah air ini juga merupakan jati diri kita ya Kak ya sebagai Betul. warga negara. Nah, kalau begitu dari pemaparan kakak tadi, bisa nggak kakak mencontohkan atau memberikan contoh sederhana yang bisa kita lakukan nih di kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana sih contoh dari cinta tanah air itu sendiri, Kak? Nah, benar, menarik sekali nih, Kak. Contoh cinta tanah air yang pertama yaitu kita mencintai produk lokal. Nah, dengan mencintai produk lokal, tentunya kita ini membantu UMKM lokal. Yang kedua, wujud cinta tanah air sendiri adalah melestarikan budaya dan bahasa daerah kita sendiri. Kita ketahui sendiri ya, Kak, Indonesia ini kan sangat luas kan, kaya akan budaya mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting, kita tidak boleh menyebarkan hoax, di mana hoax itu bisa memecah belah persatuan bangsa kan. Nah, yang keempat Betul, itu betul, betul. bisa kita lakukan nih mudah dan bisa kita lakukan di sekeliling kita, di keseharian kita, yaitu aktif dalam kegiatan sosial. Nah, contohnya apa sih, Kak? Yang pertama nih, contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita telah menjaga lingkungan kita dan sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Oh, benar, 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 benar banget tadi pemaparan dari kakak. Nah, tadi kita telah membahas contoh-contoh kan, Kak, dari cinta tanah air yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita umumnya. Dan garis besarnya pada umumnya bisa dilakukan oleh seluruh warga negara gitu kan, Kak, kan? Nah, ada satu hal yang menjadi pertanyaan penting nih, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya makna cinta tanah air bagi seorang aparatur sipil negara gitu Kak. Karena sesuai profesi kita saat ini, nah bagaimana nih? Apa sih sebenarnya hal penting itu? Gitu. Baik. Silahkan Kak. Cinta tanah air bagi seorang aparatur sipil negara itu bukan hanya sekedar rasa bangga saja ya, Kak. Tapi kita Betul, betul. tarik ke kata kunci tadi, cinta tanah itu ada sebagai wujud nyata kita, peduli terhadap bangsa dan sebagai ASN, contohnya sebagai pengabdian kita yang tulus kepada masyarakat. ASN ini kan sendiri sebagai pelayan publik ya, Kak.
Di mana sebagai pelayan publik itu sendiri, kita Betul, setiap tugas yang kita jalankan tentunya harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Nah, contoh kecilnya nih, kita di betul. lingkungan kerja kita harus bekerja dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab. Itu merupakan wujud nyata dari cinta tanah air kita sebagai seorang ASN. Betul, betul, luar biasa sekali. Nah, poin penting dari yang saya petik adalah dalam hal pelayanan kepada publik. Nah, ini kan sesuai dengan nilai-nilai dasar kita ya, Kak ya, sebagai ASN, yaitu berakhlak, Betul. berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu ya, Kak ya? Ya, betul sekali, Kak. Cinta tanah air itu bagi ASN dalam hal ini, kita nih sebagai pelayan masyarakat, itu adalah tetap dengan menerapkan berakhlak. Nah, contoh lain nih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN, terutama di lingkungan kerja kita ya, Kak. Contoh kecil nih, kita kan sering Betul, betul. menggunakan batik ya, Kak. Nah, penggunaan Ya, batik betul, itu Kak. merupakan suatu wujud cinta kita terhadap tanah air dan juga menjaga kebudayaan bangsa kita. Nah, contoh lain lah nih yang bisa kita lakukan hal-hal sederhana. Kita suka gotong royong kan, Kak, menjaga kebersihan lingkungan kantor kita. Nah, selain itu juga nih, kita satu yang penting, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Contohnya kita menggunakan tumbler nih. Kita menghemat penggunaan plastik itu. Nah, itu merupakan sebuah wujud cinta kita terhadap tanah air. Oke, oke, luar biasa ya, Kak ya. Jadi sebenarnya ada banyak implementasi yang bisa kita lakukan sebagai ASN ya Kak ya, terutama untuk negara. Terlebih di hal kecil untuk kita sebagai ASN di kantor, bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita menghargai Indonesia seperti itu Kak. Betul, Karena Kak. kita sama-sama tahu bahwa penggunaan plastik itu luar biasa ya, semakin hari semakin meningkat, sampah meningkat. Nah, luar biasa yang dipaparkan oleh Kak Aritna tadi, karena dengan mengurangi plastik, penggunaan plastik bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Seperti itu kan Kak kan? Betul sekali, Kak. Oke. Wah, berarti cinta tanah air itu sebenarnya bisa diwujudkan dari hal-hal yang sederhana. Nah, setelah kita membahas contoh implementasi cinta tanah air ini, Kak, tentu dalam praktiknya ada banyak tantangan ya, Kak ya. Walaupun kalau kita pikir kayak ini adalah hal yang sederhana, tapi sebenarnya ada tantangannya. Nah, apa saja tantangan yang sering dihadapi bagi masyarakat maupun bagi kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjaga nilai cinta tanah air ini, Kak? Oke, nih tantangan Kak. Kalau membahas tantangan tentu ada banyak ya tantangannya. Tapi di sini tantangan terbesar bagi masyarakat dalam menjaga nilai cinta tanah air adalah menjaga konsistensi budaya yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita ketahui sendiri kan Kak, arus globalisasi yang sangat kuat, di mana mobilitas itu kita sangat banyak. Ini menyebabkan generasi muda terutama itu mudah terpengaruh dan cenderung mengenal budaya dan mengadopsi budaya-budaya luar. Benar nggak, Kak? Benar, benar sekali, Kak. Nah, nah, tantangannya Benar sendiri sekali. apa sih tantangannya sendiri bagi kita nih khususnya sebagai seorang ASN. Nah, godaan untuk penyalahgunaan wewenang nih dan tentunya kurangnya kesadaran akan tanggung jawab kita nih sebagai pelayan publik. Itu menyebabkan tantangan terbesar bagi kita untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air. Tetapi Kak nih, jika seorang ASN itu memiliki integritas dan rasa cinta tanah air yang kuat, ia akan tetap berpegang pada prinsip dan bekerja secara profesional. Oke, luar biasa sekali. Menarik ya, Kak ya. Oke, tadi sudah dijelaskan nih tantangan dalam menjaga nilai cinta tanah air. Lalu bagaimana nih, Kak, dengan generasi muda seperti kita ASN di tahun 2026 ini banyak sekali ASN dengan generasi Z maupun generasi milenial. Nah, bagaimana, apa menurut Kakak eh, cara kita menumbuhkan semangat untuk generasi muda ini, Kak? Seperti itu. Oh, benar sekali. Banyak ya, Kak, sekarang ini generasi muda ASN. Nah, di mana generasi muda ASN ini memiliki peran yang sangat penting nih, kita sebagai agen of change, agen perubahan. Nah, dengan ini diharapkan Betul. kita tuh membawa semangat inovasi, integritas, dan pelayanan yang lebih baik. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berpegang. Tapi satu, harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Nah, generasi muda ASN ini dapat menjadi contoh dalam mengaktualisasikan cinta tanah air di era modern.
Oh, betul-betul. Berarti generasi muda bisa dikatakan layak tidak, Kak? Menurut Kakak pribadi layak tidak untuk tetap boleh berpegang teguh pada prinsip cinta tanah air? Oh, layak dan wajib dong, Kak. Betul, wah, hebat sekali, luar biasa sekali ya. Oke, terakhir Kak, apa pesan Kakak untuk pendengar dari podcast kita hari ini? Ada teman-teman ASN muda mungkin, atau teman-teman yang bukan ASN tapi menonton podcast kita pada hari ini. Silahkan Kak. Wah, ini nih pesan yang ingin saya sampaikan untuk kita semua nih, tidak memandang ASN atau siapapun itu. Untuk seluruhnya, cinta tanah air itu tidak harus dengan hal-hal besar. Mulailah dari diri kita sendiri dan hal-hal kecil, dan tentunya harus dimulai dari sekarang dong. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Jika kita tidak peduli, lalu siapa lagi yang peduli? Wah, luar biasa sekali Kak Ritna. Kata-kata yang sangat menarik, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Itu sangat penting ya teman-teman, untuk saya, untuk Kak Ritna, dan untuk teman-teman semua. Oke, dengan berakhirnya pesan terakhir dari Kak Ritna, berakhir pula podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Ritna sudah memberikan inspiratif, sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, yang memberikan insight nih buat kita semua penonton podcast pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkah ya Kak untuk Kakak sudah memberikan podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Ritna untuk Ya, waktu dan kesempatannya. sama-sama Kak. Oke, Semoga bermanfaat ya Kak. selalu berterima terima kasih Kak Ritna. Oke, teman-teman Sobat Inspirasi, semoga dari obrolan kita hari ini semakin sadar bahwa cinta tanah air itu penting dan bisa kita lakukan setiap hari. Semoga kita semua bisa menerapkannya, khususnya para ASN muda dapat terus menjadi pengabdi yang penuh integritas dan semangat cinta tanah air. Saya, Yolanda Damayanti Sinaga bersama Kak Ritna, narasumber kita pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih Kak Ritna. Terima kasih Kak Yolanda.